Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bewahidini Utamasari, NIM E1A020010, semester 5 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem kurikulum merdeka tingkat SMA. Yang pertama ada struktur kurikulum merdeka yang terdiri dari struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran, sedangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditunjukkan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahunnya. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau sering disebut dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. CP untuk PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, dan jenjang seterusnya ditetapkan oleh pemimpin untuk utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen yang dibagi menjadi 4. Pertama adalah prinsip pembelajaran dan asesmen yang terdiri dari prinsip pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan dari peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian, pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, serta menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya dari peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang terakhir adalah pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip asesmen, di mana asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, yang terdiri dari asesmen di awal pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian, satuan pendidik dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran,
Untuk SMK Mitra Dunia Kerja dapat mendukung pembelajaran asesmen dan uji kompetensi yang selaras dengan prinsip-prinsip asesmen. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktik kerja lapangan di SMK dilaksanakan secara kolaboratif oleh satuan pendidikan dan mitra di dunia kerja. Selanjutnya adalah pengolahan hasil asesmen satuan pendidikan dan pendidik yang memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai dengan kebutuhan. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk SMK, satuan pendidikan dan pendidik memilih kriteria unjuk kerja yang sesuai dengan konsentrasi keahlian. Keahlian kerja menjadi kriteria minimum yang harus dicapai peserta didik pada setiap unit kompetensi. Selanjutnya adalah pelaporan kemajuan belajar satuan pendidikan yang menyiapkan pelaporan hasil belajar atau rapor peserta didik pada SD, SMP atau SMA dan SMK, MAK atau sederajat. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor atau dapodik. Yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pendidikan dasar dan menengah pada SD, SMP, SMA atau MA, dan sederajat merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengambil alokasi waktu 20 hingga 30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan, waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek yang tidak harus sama. Yang kelima adalah perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran, yang terdiri dari modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana modul ini merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah modul ajar, yang merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah buku teks, yang terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama ini merupakan buku pelajar yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang keenam adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan yang menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan,
visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh adalah mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi. Yang pertama adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap pencapaian dari peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen formatif diagnostik. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Materi yang terakhir adalah evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum merdeka, evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliable. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan atau feasibility rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Sekian pemaparan materi mengenai kurikulum merdeka tingkat SMA dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.